sini itu saya akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang pengertian SIA. Jadi sistem informasi akuntansi atau yang disebut dengan SIA itu menurut Murdik, SIA itu adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer dan untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternalnya itu kepada pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak luar lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi yang sudah disebutkan di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa SIA itu merupakan suatu kegiatan input, proses, dan output data yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi hasil data akhir yang telah diproses dari SIA itu bertujuan sebagai pelaporan bagi pihak internal dan eksternal guna melakukan pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Kemudian pengendalian internal itu merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Penggunaan sistem pengendalian internal itu sendiri itu jadi untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Pengendalian internal itu sendiri itu adalah proses karena hal tersebut itu menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Kemudian pengendalian internal itu juga hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Jadi hal itu menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal, meskipun itu telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan ada beberapa konsep dasar tentang pengendalian internal menurut Mulyadi. Jadi yang pertama itu ada pengendalian internal merupakan suatu proses, yang kedua itu ada pengendalian internal dijalankan oleh orang, dan yang ketiga itu pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Kemudian yang terakhir itu ada pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Baik, yang kedua itu ada jenis-jenis pengendalian. Berdasarkan ruang lingkupnya, pengendalian internal itu dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada pengendalian akuntansi yang fungsinya itu untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Kemudian yang kedua itu ada pengendalian administratif, mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen itu dapat tercapai secara sukses. Kemudian berdasarkan masalahnya, internal itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisiensi. Kemudian yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas dengan segera setelah aktivitas itu terjadi. Kemudian yang ketiga itu ada pengendalian korektif. Jadi pengendalian korektif itu adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian delektif. Kemudian pengendalian internal itu juga diklasifikasikan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum itu sendiri itu adalah pengendalian yang dirancang agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi stabil dan terkelola dengan baik sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi itu adalah pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan serta penyimpangan dalam transaksi pada saat diproses. Kemudian sistem pengendalian internal itu juga bisa dapat diklasifikasikan dalam pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output.
Pengendalian input itu pengendalian proses dan pengendalian input yaitu pengendalian dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam itu tidak berjalan. Kemudian SIA terkomputerisasi. Jadi yang dimaksud dengan SIA terkomputerisasi itu adalah sistem informasi akuntansi di mana semua proses transaksi itu dilakukan atau dibantu secara komputer dan terpusat, baik untuk melakukan input, proses, dan output data. Kemudian pengolahan data akuntansi itu akan dapat dilakukan dengan lebih cepat bila digunakan dengan komputer. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer yang semakin maju, semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa komputer untuk memproses data akuntansinya. Yang dimasukkan ke dalam sistem itu adalah data yang akurat, valid, dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian pengendalian proses itu adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi diproses itu bisa diproses secara akurat dan lengkap, sehingga semua arsip dan catatan itu dapat dimuktahirkan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu ada pengendalian output, yang merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem itu dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian ada asumsi dasar tentang pengendalian internal yang dapat membimbing para perancang sistem pengendalian internal agar itu bisa menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama itu dengan membuat dan memelihara sistem pengendalian internal dengan tanggung jawab pihak manajemen. Kemudian yang kedua, sistem pengendalian internal itu harus menyediakan jaminan yang wajar bahwa keempat, tujuan umum pengendalian internal itu bisa terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Kemudian yang ketiga itu ada setiap pengendalian internal itu memiliki keterbatasan dan efektivitasnya, yaitu yang meliputi yang pertama kemungkinan kesalahan, yang kedua pelanggaran, yang ketiga itu ada pelanggaran manajemen, jadi pihak manajemen berada dalam posisi melanggar prosedur pengendalian dengan secara pribadi menyimpangkan transaksi atau mengarahkan bawahan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada berubahnya kondisi, jadi kondisi itu dapat berubah dengan berjalannya walau hingga pengendalian yang ada itu tidak berjalan. Komponen pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization atau COSO mengeluarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengendalian internal. 5 komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengawasan. Kesalahan, dan risiko dalam SIA. Risiko pada perangkat keras dan data. Yang pertama, ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Yang kedua, kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Yang ketiga, akses yang tidak sah. Yang keempat, hilangnya data. Kemudian, kebutuhan akan pengalaman TI dan pemisahan tugas. Yang pertama, pemisahan tugas yang berkurang. Dan yang kedua, kebutuhan akan pengalaman TI menambahkan resiko komputerisasi pada sistem, yaitu resiko yang bersifat umum. Peranan pengendalian internal terhadap SIA berbasis komputer. Pentingnya pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi antara lain: yang pertama, besarnya biaya dan kerugian jika sampai data komputer hilang. Yang kedua, biaya yang harus dibayar. Yang ketiga, potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer. Yang keempat, biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. Yang kelima, perlunya dijaga privasi mengingat di komputer tersimpan data rahasia. Jenis-jenis pengendalian yang digunakan oleh perusahaan untuk menjamin integritas sistem informasi akuntansi menurut Chris Miyaji. Yang pertama, pengendalian umum, kemudian yang kedua, pengendalian internet. Perkenalkan, nama saya Chandra Puspita dengan NIM 630302100090. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai studi kasus pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada studi kasus pengendalian internal sistem informasi akuntansi pada PT Astra International Daihatsu. Yang pertama ini pada sistem penjualan PT Astra International Daihatsu, sales operation-nya
Sistem penjualan yang dilakukan oleh PT Astra International Daihatsu Sales Operation adalah sistem penjualan tunai dan kredit. Akan tetapi karena PT Astra ini Sales Operation ini merupakan perusahaan pusat, maka sistem penjualannya ini yang paling banyak dilakukan yaitu sistem penjualan kredit ke dealer. Lalu fleet user perusahaan pemerintah. Untuk penjualan kredit ini, PT Astra International Daihatsu bekerja sama dengan ACC dan bank seperti Bank Permata, Bank BCA, Bank Niaga, dan bank lain-lainnya. Tujuannya itu tak lain untuk mengurangi resiko yang cukup tinggi seperti piutang, tak tertagih. Untuk penjualan dealer yang bekerja sama dengan bank disebut dengan program dealer financing. Lalu yang kedua ini ada pengendalian internalnya pada PT Astra International Daihatsu. Telah kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki pengendalian internal yang baik dalam setiap kegiatan operasinya. Pengendalian internal ini diperlukan dalam upaya untuk mengamankan harta perusahaan dari praktek kecurangan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Oke, terdapat ciri-ciri pokok pengendalian internal pada PT Astra International Daihatsu. Yang pertama ini lingkungan pengendaliannya, setiap karyawan yang bekerja pada PT tersebut pada umumnya dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi. Setiap karyawannya memiliki hubungan baik dan solidaritas yang tinggi. Lalu yang kedua ada penaksiran resiko pada PT tersebut telah membuat suatu kebijakan bagi setiap karyawan harus mengikuti pelatihan tentang penggunaan program SAP. Sistem informasi SAP ini akan berubah setiap bulan sekali untuk dilakukan penyempurnaan yang tujuannya untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada pada sistem SAP. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Sistem pengendalian yang baik harus mempunyai pengendalian secara independen, di mana harus memeriksa kinerja individualnya. Sistem informasi pada PT Astra International Daihatsu sudah meliputi budget atau anggaran yang ditetapkan setiap tahun oleh bagian Treasury and Budget. Tujuannya ini dari penetapan anggaran ini adalah untuk menilai kinerja aktual dari cabang-cabangnya. Jika nantinya aktual cabang melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu adanya dilakukan perbaikan kinerja dari setiap individualnya. Lalu selanjutnya ada informasi dan komunikasi dalam melaksanakan prosedur pencatatannya pada PT Astra International Daihatsu. Ini sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, yaitu menggunakan sistem SAP. Sistem ini yaitu sifatnya sudah terintegrasi secara otomatis atau secara online. Lalu pada pemantauan atau monitoring dalam melakukan kegiatan pemantauan PT Astra mengharuskan setiap cabang-cabangnya ini untuk mengirimkan laporan kegiatan operasionalnya. Misalnya setiap bulan setiap cabang-cabang ini harus membuat atau menyusun laporan penjualan, baik itu laporan secara tunai maupun laporan secara kredit. Hal seperti ini itu bertujuan untuk memudahkan di dalam memonitoring dalam kegiatan penjualan di cabang-cabang. Apabila cabang belum mengirimkan laporan penjualannya, maka pihak manajemen PT Astra International head office-nya ini akan menghubungi kepada kepala cabangnya melalui telepon agar segera mengirimkan laporan penjualannya. Yang ketiga ini ada peranan sistem informasi akuntansi penjualan terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern penjualan. Pada PT Astra International Daihatsu Sales Operation telah memiliki sistem informasi akuntansi penjualan yang sangat baik dan memadai. Hal ini tercermin dari kemampuan PT Astra di dalam menciptakan, yang pertama ini ada menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian internal penjualannya. Kemampuan PT Astra untuk menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian internal ini didukung dengan digunakannya sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi dan bersifat online atau terintegrasi, yaitu dengan sistem SAP. Di samping itu pula menggunakan fasilitas internet dalam setiap kegiatan operasionalnya.
Yang kedua ini ada efektivitas dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena di dalam setiap bagian ini tidak terdiri atas satu personil saja, tetapi terdiri atas beberapa personil, sehingga pekerjaan ini dapat dilakukan dengan cepat tanpa ada terjadinya penumpukan pekerjaan dan dapat menghindari tindakan kecurangan. Dari hal di atas dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan yang dimiliki oleh PT Astra International Daihatsu mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern yang mencangkup unsur seperti lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Hal ini dapat dilihat dari PT Astra yang sudah memiliki pengendalian internal yang baik yang tercermin dari pencapaiannya melalui 3 golongan tujuan dari pengendalian internalnya, yaitu yang pertama ada efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua ada keandalan dan keakuratan data akuntansi, yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian internal yang diterapkan pada PT ini telah memberikan keuntungan diantaranya yaitu untuk mendorong ketertarikan konsumen untuk membeli kendaraan pada PT Astra. Hal ini dikarenakan proses kegiatan penjualannya dapat berjalan dengan cepat dan tanpa berbelit-belit. Semakin banyak konsumen yang tertarik untuk membeli unit kendaraan, maka akan mendorong peningkatan jumlah volume penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan laba atau meningkatkan profit. Oke, jadi pada akhirnya ini dengan sistem informasi akuntansi yang baik dan memadai, maka tujuan dari sistem informasi akuntansi ini dapat tercapai, di mana tujuan dari sistem informasi akuntansi salah satunya itu adalah untuk mendukung manajemen di dalam pengambilan keputusan, seperti sistem informasi akuntansi membantu manajemen dalam memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang kedua ada untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan pada hari per hari, yaitu melalui sistem informasi akuntansi menyediakan informasi bagi personil untuk membantu mereka dalam melakukan tugas setiap hari dengan efektif dan lebih efisien. Daftar pustaka atau referensi yang kita ambil yaitu jurnal Aviana Putu Mega Selvia dengan jurnal yang berjudul Penerapan Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi. Lalu ada Fuad Husnul dengan judul Peran Penting Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi. Lalu ada Hama Aloysius Mikael Filianus yaitu dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Perusahaan. Lalu ada Suerja dengan judul buku jurnalnya yaitu 01 Muhammadan Yonatan volume nomor 2 halaman 74 sampai 79. Lalu ada Adson L.N. Fishbein M pada tahun 1980 dengan judul Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior New Jersey. Lalu ada Bodnar dengan judul Sistem Informasi Akuntansi edisi 8 di Jakarta Salemba 4. Lalu ada James A dengan judul Sistem Informasi Akuntansi. Lalu ada Marshall B. Romney dengan judul Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Lalu ada Arens A. M. Beasley dengan judul Auditing dan Jasa Asuransi Pendekatan Terintegrasi, yaitu diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga. Lalu ada Riwan tahun 2010 dengan judul Sistem Informasi dalam Sistem Informasi Akuntansi. Lalu yang terakhir ini ada Gundodio tahun 2007 dengan judul Audit Sistem Informasi plus Pendekatan COVID, yaitu diterbitkan di Jakarta oleh Mitra Wacana Media.